Tajuk kita pada kesempatan hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini diambil dari kata-kata hikmah. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini, fahuwa khasir. Dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un. Dia adalah orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini kita bersimpuh sujud. Hari ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan kalimat yang paling baik, kalamullah, sabda Rasulullah, bersama orang yang paling baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalaulah hari ini lebih baik, yang dijadikan standar adalah bangunan fisik, tentu Fir'aun lebih baik, karena dialah yang berhasil membangun bangunan, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini berdecak kagum para arsitektur internasional, bagaimana cara membangun piramid yang tak pernah hancur walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kalaulah standar kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, yang dilihat adalah karena banyak. Kalau banyak berarti baik, maka batallah ayat Al-Quran. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Fisik bangunan belum tentu standar kebaikan. Banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan. Maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sendiri dalam sepi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, belum ada Sayyidatuna Aisyah Khadijah, tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah. Maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum, thumma nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyatil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada. Majalisus zikir, majlis-majlis zikir. Ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan, ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat.
Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah. Di mata mereka ada pembalut penutup sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan. Summum, bukmun, amyun, pekak, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah, tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik, tangis, teriakan orang miskin, tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum. 2 kali diulang. La ya'qilun. Mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan. Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih. Tapi dia tetap katakan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang baik. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari merasa diri lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.